Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heria Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang metode pembelajaran KWL yang bisa dipraktikkan oleh pengajar ataupun guru kepada peserta didiknya. Baik, secara singkat akan saya jelaskan apa itu KWL. Metode KWL ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang sederhana dan efektif untuk membantu guru dan siswa dalam memahami dan mengorganisir pembelajaran. Jadi singkatan KWL yaitu ada tiga, K-nya know, mengetahui, W-nya want, ingin tahu, E-nya learn, yang sudah dipelajari. Pada tahap know ini mengacu pada apa yang sudah diketahui siswa tentang topik tertentu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi guru bisa bertanya kepada siswa tentang apa yang mereka sudah tahu atau pahami tentang topik yang sedang atau akan dibahas, sehingga siswa kemudian menyampaikan pengetahuan awal mereka tentang topik tersebut. Want to know, ingin tahu, tahap ini adalah saat siswa menyatakan apa yang mereka ingin ketahui lebih lanjut tentang topik tersebut setelah menyampaikan apa yang sudah mereka ketahui. Guru mengajak siswa untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka jawab selama pembelajaran. Jadi di sini ada pertanyaan-pertanyaan nantinya yang bisa diajukan untuk membantu siswa fokus yang akan mereka pelajari. Yang terakhir, tahap apa yang sudah dipelajari ini adalah setelah pembelajaran selesai. Jadi guru dan siswa melakukan refleksi tentang apa yang sudah dipelajari selama pembelajaran. Jadi menyimpulkan oleh siswa secara bersama-sama. Ini langkahnya yang dilakukan guru: memperkenalkan topik pembelajaran, mendorong siswa berpikir tentang apa yang mereka sudah ketahui tentang topik tersebut. Tahap K-nya, tahap W-nya mendorong siswa untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan. Jadi disuruh siswa merumuskan ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mengajar materi dan menjawab pertanyaan siswa sesuai dengan pertanyaan yang diajukan pada tahap W. Pada tahap L, mendorong siswa merenungkan apa yang telah mereka pelajari. Jadi adalah tahap untuk mereka menguji materi yang sudah dipelajari biar teringat ya, ataupun bisa diterapkan nanti. Bagian siswa ya ini mendengarkan pengantar dari guru tentang topik pembelajaran dan seterusnya ya, aktif. Nanti di sini akan tercipta interaksi antara pengetahuan awal siswa dan informasi baru yang diberikan oleh guru selama pembelajaran. Hal ini memungkinkan siswa untuk lebih terlibat dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman mereka tentang topik, dan meningkatkan motivasi untuk belajar lebih lanjut. Jadi bisa kita kembangkan secara lebih baik lagi, lebih kreatif lagi. Dari 3 langkah KWL ini bisa kita tambahkan langkah-langkah berikutnya, kita modifikasi. Nanti di sini saya akan contohkan pembelajaran KWL yang kolaboratif, yang bisa berkolaborasi menggunakan pemanfaatan teknologi TIK, yaitu ada banyak sekali teknologi untuk pembelajaran yang bisa kita lakukan, misalnya melalui papan tulis digital, produk Google Workspace for Education seperti Google Slide dan Google Jamboard, Google Sheet, dan seterusnya. Di sini nanti akan saya praktekkan menggunakan tabel Google Spreadsheet. Langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi. Di sini contoh pertanyaan nolnya bisa kita berikan panduan, misalnya
Kalau materi atau topik teks deskriptif, apa yang sudah kalian ketahui tentang teks deskriptif? Apa saja ciri-ciri? Ya, untuk W-nya, guru bertanya kepada siswa tentang apa yang ingin mereka ketahui, atau apa pertanyaan-pertanyaan yang ingin mereka jawab. Untuk meningkatkan minat dan keingintahuan siswa. Contoh pertanyaannya, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang deskriptif? Apa pertanyaan kalian tentang teks deskriptif? Untuk L-nya, L-nya apa saja yang sudah didapat ya selama pembelajaran. Nanti di sini kita buatkan tabel kolaborasi yang sudah kita modifikasi. Dengan menggunakan tabel ini, guru dan siswa dapat bekerja sama secara bersamaan dan informasi yang diisi akan secara otomatis disimpan dan dapat dilihat oleh semua kolaborator, meningkatkan efisiensi pembelajaran. Misalnya ini materinya bahasa Inggris ya. Untuk langkah awal bisa kita tambahkan stimulus di sini ya, untuk merangsang pengetahuan awal siswa dengan cara memberikan berbagai macam stimulus yang kita sesuaikan, misalnya dalam bentuk video, gambar, bacaan, ataupun kunjungan langsung ke lapangan. Nah, sesuai dengan misalnya pembelajaran berdiferensiasi ya, merdeka belajar misalnya. Untuk RPP-nya bisa kita sesuaikan saja ya. Oke, secara singkat begitu kita akan mempraktekannya. Sebagai contoh di sini saya sudah buatkan dalam format Google Sheet. Saya perjelas lagi, jadi kita isi topik di sini. Apa topiknya? Nah, yang Kak-nya what you know, apa yang akan kalian ketahui, apa yang sudah kalian ketahui. Di sini kolom K diisi pengetahuan awal siswa tentang titik-titik topik atau materi sebelum pembelajaran. Jadi langkah pertama untuk mengidentifikasi apa yang sudah diketahui ya, tentang topik tertentu dan berbagi pengetahuan. Di sini ada proses sharing informasi ya. Untuk mengaktifkan dulu pengetahuan awal ya, sehingga siswa sudah siap masuk ke dalam topik baru. Nah, kalau sudah masuk ke topik baru, W-nya apa sih yang ingin dipelajari? Mungkin di sini berkembang selama proses pembelajaran, terjadi tanya jawab ataupun diskusi, guru memandu. Jadi kolom ini ingin tahu berisi pertanyaan-pertanyaan siswa atau hal-hal yang ingin mereka ketahui lebih lanjut terkait materi setelah proses pembelajaran. Langkah kedua ini mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya dan memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengungkapkan rasa ingin tahu mereka tentang hal-hal yang belum mereka ketahui. Yang belum tahu, yang belum paham, nah di sini kita olah ya bahan mentah, terus nanti didiskusikan, dijelaskan ya. Terakhir, apa yang sudah dipelajari. Apa yang sudah dipelajari disuruh siswa merangkum ya, merangkum tentang topik tersebut, merangkum apa yang sudah dipelajari selama proses pembelajaran. Mereka dapat berbagi pengetahuan baru yang mereka peroleh dan menyimpulkan di sini proses pembelajaran dari awal hingga akhir pembelajaran. Jadi itu langkah ya, singkat tentang metode KWL. Di sini nanti bisa kita bagikan, bisa diisi oleh seluruh peserta didik di Google Sheet. Nah, kita beri stimulus, misalnya topiknya my favorite animal, teks deskriptif ya. Nah, jenis stimulusnya video, diberikan video tentang hewan misalnya kucing ya, burung, dan karakteristiknya, sifatnya ya. Gambar diberikan rangkaian gambar dari hewan tersebut.
bahan bacaan bisa kita buat nanti. Ini bisa kita masukkan video YouTube, link, gambar ya. Kunjungan lapangan langsung ya, misalnya ke kebun binatang ataupun mengobservasi berinteraksi dengan hewan terdekat. Ini contoh ya dalam bahasa Inggris. Untuk tunjuk panduan ya, kakaknya misalnya teks deskripsi pada teks yang ciri-cirinya teks deskripsi adalah apa ya, hewan kesayangan saya adalah apa, yang ingin diketahuinya, bagaimana cara menulisnya deskriptif, apa contoh teks deskripsi tentang hewan lain, apa nama hewan kesayangan teman. Yang sudah dipelajari, saya sudah tahu struktur teks deskripsi, misalnya saya sudah tahu jenis vaksinnya, misalnya fungsi sosial, unsur kebersihan, dan lain sebagainya. Atau saya sudah bisa menulis, membuat sendiri, dan seterusnya. Oke, nanti bisa kita terapkan, praktikkan. Di sini saya berikan beberapa contoh saja yang sudah, misalnya sudah ada hasil akhir atau sudah jadi ataupun sudah dilakukan. Ini sebagai gambaran simulasi contoh saja. Nanti bisa dibuat sebagai laporan ataupun sebagai masukan untuk pembelajaran berikutnya. Ya. Contoh di sini yang sudah jadi. Nah, di sini saya buat uh, modifikasi kolom nomor nama siswanya, kita isi siswa dalam satu kelas ya, misalnya. Oke, bisa kita tambahkan setelah K1L. Nah, kita tambahkan di feedbacknya ya. Misalnya feedbacknya apa, berupa teks dari guru ataupun emoji ya. Refleksinya bisa kita tambahkan apa ya, ataupun tambahkan kolom yang lain. Nanti diisi oleh siswa. Ini format kolomnya. Pengetahuan awalnya nanti siswa mulai mengetikkan apa sesuai yang mereka isi. Jadi sudah kita siapkan, siswa nanti mengisi sesuai di baris nama, dan ini bisa kita tambahkan baris baru dengan cara ART. Jadi bisa tambahkan nanti kalau ganti baris baru dengan ART enter ya, di sini. Oke, misalnya kayaknya seperti ini. Karakteristik deskriptif tab itu menggunakan kata sifat, keterangan, dan kalimat pendek. Want to know-nya, apa contoh teks deskripsi tentang hewan yang lain, bagaimana menambahkan kalimat deskripsinya yang sudah dipelajarinya. Saya sudah bisa mengetahui struktur, karakteristik. Saya sudah belajar menggunakannya. Saya sudah menulis deskripsi. Mereka menulis misalnya, my favorite animal adalah seekor kucing. Kucing adalah hewan yang manis dan imut. Mereka punya bulu yang lembut dan suaranya memang keras. Oke. Feedbacknya bagus, terus belajar misalnya, perkembangan kamu bagus, terus pelatihan ya, ataupun progresnya, kemajuan bagus, luar biasa, teks deskripsinya, terus eksplorasi. Refleksinya, nah, nanti macam-macam reaksi siswa ya. Saya merasa senang, bisa menulis, saya menyadari tidak membosankan, dan seterusnya. Oke.
ataupun poin sangat penting dalam menulis itu ya. Contoh pelajaran lain ini sebagai gambaran ya, mungkin nanti misalnya topiknya apa, ini PS, Asia adalah benua terbesar di dunia, ini K-nya ya namanya, globalisasi telah Indonesia merupakan salah satu negara di Asia. Ingin tahunya bagaimana interaksi perdagangan antar negara, apa peran teknologi. Nah, yang sudah dipelajari saya tekan belajar tentang wilayah Asia. Saya juga tahu bahwa ada interaksi perdagangan antar negara di wilayah Asia. Saya mengetahui bahwa globalisasi membawa perubahan besar di Asia. Nah, ini refleksinya saya menyadari betapa pentingnya interaksi antar negara di Asia. Saya kagum, nah ini ada apresiasi, jadi di sini bisa menilai sikap ya, sosialnya ya, bisa kita nilai sikap sosial, sikap spiritual ya, kebanggaan ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Jadi setelah diberi stimulus mereka bisa membuat pengetahuan awal yang ditanyakan dan dirangkum ya. Contoh yang lain misalnya IPA tekanan, ini tahu bagaimana cara menghitung rumus tekanan ya, bagaimana tekanan atmosfer maupun cuaca, bagaimana tekanan digunakan dalam teknologi berkecukupan. Ini selama proses pembelajaran dibahas. Ini di awal pembelajaran, ini di akhir pembelajaran. Oke. Ini rumusnya bisa dituliskan ke kanan sama dengan gaya yang dibebaskan. Yang penerapan saya membuat contoh-contoh. Jadi diberi kebebasan kemampuan siswa untuk menulis, sehingga mereka terbiasa menulis, menuangkan ide mereka, sehingga jalan pemikirannya. Ini membuka wawasannya. Kalau siswa dilatih cara berpikir menulis seperti ini, aktualisasikan ide-idenya, apa yang sudah diketahuinya dikembangkan. Menurut saya ini sangat bagus untuk di era pembelajaran era digital modern. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.